sih kanker paru itu? Kanker paru adalah kondisi ketika sel ganas atau kanker tumbuh di paru-paru. Lalu, apa saja sih gejala yang dirasakan? Gejala yang dirasakan pada penderita kanker paru adalah batuk kronis, batuk berdarah, nyeri dada dan tulang, penurunan berat badan, serta adanya sesak nafas. Tahukah kamu, di Indonesia, kejadian kanker paru tertinggi pada laki-laki sebesar 19,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 10,9 per 100.000 penduduk. Lalu, bagaimana kanker paru bisa terjadi? Kanker paru dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah kanker paru bukan sel kecil yang terdiri dari adenokarsinoma, karsinoma sel squamosa, dan karsinoma sel besar. Adenokarsinoma biasanya ditemukan pada penderita kanker paru yang tidak merokok. Karsinoma sel squamosa merupakan tipe dengan kemungkinan 25-30% terjadi pada pasien kanker paru. Sedangkan karsinoma sel besar umumnya terjadi pada 10-15% pasien kanker, berbentuk gumpalan besar pada bagian luar paru. Yang kedua, ada kanker paru sel kecil yang dapat dimatikan dengan beberapa terapi seperti kemoterapi dan radiasi. Lalu, apa saja sih faktor risiko kanker paru? Yang pertama adalah perokok aktif maupun pasif. Rokok merupakan penyebab kanker paru 80% pada pria dan 50% pada wanita, di mana perokok pasif berisiko 2-3 kali lebih tinggi. Yang kedua adalah polusi udara, zat arsenik, serta karsinogen. Polusi udara atau zat arsenik yang berasal dari pabrik dapat menjadi faktor risiko kanker paru. Selain itu, bahan yang mengandung karsinogen seperti makanan yang dibakar juga berpotensi menyebabkan kanker. Faktor risiko ketiga yaitu usia. Orang yang berusia di atas 50 tahun memiliki risiko tinggi terkena kanker paru. Selanjutnya yaitu genetik atau riwayat keluarga. Jika ada keluarga yang memiliki masalah paru ataupun riwayat penyakit paru dapat menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kanker paru. Faktor yang terakhir yaitu vape atau rokok elektrik. Meskipun rokok sudah berubah bentuk, perokok elektrik juga mempunyai risiko yang tinggi terkena kanker paru. Kanker paru tentu saja bisa kalian cegah sobat. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama yaitu jangan merokok, berhenti merokok, dan hindari asap rokok. Menghindari rokok dan asap rokok merupakan cara utama dalam mencegah kanker paru. Kedua, jika kamu bekerja pada lingkungan dengan banyak paparan bahan kimia berbahaya, gunakan alat pelindung diri, minimal masker, untuk mencegah masuknya bahan kimia tersebut dalam saluran napas. Cara ketiga, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin, terutama bagi kamu yang perokok dan bekerja di lingkungan dengan paparan kimia yang tinggi. Selain itu, berolahragalah secara teratur minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa jaga berat badan ideal kamu ya untuk menekan risiko terkena kanker paru. Ini yang penting untuk kamu ingat. Selalu konsumsi makanan yang sehat dan bergizi juga ya. Oh iya sobat, sudah tahu pola makan yang sehat itu bagaimana? Untuk pencegahan kanker, kalian harus belajar untuk mengurangi konsumsi daging merah dan daging olahan. Selain itu, perbanyak makan sayur dan buah. Jangan lupa batasi gula, garam, dan minyak sesuai anjuran pemerintah ya. Konsumsi gula maksimal 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan. Hindari alkohol juga wajib kamu lakukan untuk mencegah kanker. Tidak hanya itu, makanan padat energi namun rendah zat gizi seperti fast food dan junk food serta minuman manis seperti minuman bersoda juga wajib kamu hindari. Terakhir, suplemen dalam dosis tinggi juga tidak baik untuk kamu konsumsi ya sobat. Lebih baik konsumsi suplemen sesuai kebutuhan dan kondisi kamu ya. Nah, ini adalah beberapa makanan yang terbukti dapat menekan risiko kanker. Ada kopi dan teh yang tentunya dalam bentuk murni tanpa ada tambahan gula, creamer, dan kawan-kawannya ya sobat.
Kopi dan teh, terutama teh hijau, kaya akan kandungan antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas pemicu sel kanker di dalam tubuh. Sumber asam folat seperti ikan juga dapat mencegah kanker dengan memperbaiki kerusakan gen tubuh yang dapat berpotensi kanker. Sayur dan buah sangat penting dan tidak boleh ketinggalan untuk kamu konsumsi ya sobat. Tingginya kandungan vitamin dan mineral dalam sayur dan buah terbukti mampu membantu mencegah kanker. Jika kamu sudah terdiagnosis kanker paru, jangan menyerah dan putus asa ya sobat, karena pengobatan dari segi medis dan gizi tersedia untuk kamu. Yang pertama, ada operasi untuk mengangkat tumor dan jaringan sehat di sekitarnya untuk menghambat penyebaran sel kanker. Kedua, ada kemoterapi untuk membunuh sel kanker yang sudah ada di dalam tubuh kamu. Pada stadium lanjut, terapi ini biasanya dilakukan selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Ketiga, ada terapi dengan memanfaatkan radiasi yang disebut radioterapi. Keempat, dengan menggunakan obat-obatan yang menyerang langsung pada target untuk menekan pertumbuhan sel kanker. Kelima, ada krioterapi yang menggunakan gas bersuhu dingin untuk menyusutkan tumor. Keenam, ada terapi ablasi dengan gelombang radio yang menghasilkan panas khusus untuk penderita kanker stadium awal. Selanjutnya, ada fotodinamik dengan laser khusus untuk penderita kanker paru stadium awal yang menolak dilakukan operasi. Dilakukan kemoterapi tentu memiliki beberapa efek samping baik dari segi fisik maupun psikologis. Secara fisik, kemoterapi dapat menimbulkan mual dan muntah. Hal ini dapat dipicu oleh selera, bau, pikiran, serta kecemasan terhadap kemoterapi. Yang kedua adalah konstipasi atau sulit buang air besar. Penyebabnya bisa dikarenakan penggunaan obat-obatan, asupan makan yang berkurang, serta usia lanjut. Yang ketiga adalah neuropati perifer atau baal dan kesemutan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh usia, kemoterapi, serta dosis obat yang diberikan. Yang keempat adalah toksisitas kulit atau warna kulit yang menjadi kegelapan. Hal ini bisa disebabkan karena efek samping obat kemoterapi. Dampak selanjutnya dari kemoterapi yaitu alopecia atau kerontokan rambut. Kerontokan rambut mulai terjadi 2 hingga 4 minggu dan akan selesai 1 hingga 2 bulan setelah kerontokan. Kemudian bisa terjadi penurunan berat badan yang disebabkan karena penurunan nafsu makan, mual, dan muntah. Selanjutnya adalah vertigo atau kelelahan. Rasa lelah yang terjadi pada penderita kanker biasanya dialami 1-2 minggu setelah pemberian kemoterapi. Hal ini terjadi karena kebutuhan gizi dalam tubuh yang tidak tercukupi. Perubahan rasa pada pasien kemoterapi sering terjadi. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya perawatan mulut, terjadinya infeksi, serta naiknya asam lambung ke esofagus atau saluran makan. Yang terakhir adalah timbulnya rasa nyeri, biasanya pada perut bagian bawah dan punggung. Terjadi secara hilang timbul. Namun, setelah kemoterapi selesai, nyeri ini akan berkurang. Terapi dari segi gizi juga diupayakan khusus untuk sobat para pejuang kanker. Pasien kanker mengalami beberapa gejala yang dapat mempengaruhi asupan makan seperti adanya nyeri, mual, muntah, pusing, lemas, serta kurang bisa mengecap rasa makanan. Selain itu, respon imun tubuh yang bekerja hebat serta padatnya terapi medis yang harus dijalani membuat nafsu makan pasien menjadi menurun. Padahal, pada tubuh pasien kanker terjadi pemecahan protein, karbohidrat, dan lemak untuk pertahanan tubuh, pemeliharaan jaringan tubuh, dan sumber tenaga. Kebutuhan energi dan zat gizi yang besar namun tidak diimbangi dengan nafsu makan yang baik membuat pasien kanker sangat rentan mengalami malnutrisi yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien. Maka dari itu, jika kamu survivor kanker yang dirawat di rumah sakit, yuk patuhi diet yang diberikan rumah sakit. Selain itu, ada tips makan untuk kamu pejuang kanker. Pertama, pilih makanan tinggi energi dan protein seperti susu dan telur untuk mencegah risiko penurunan berat badan ya. Kedua, untuk kamu yang mengalami mual, makan sedikit-sedikit tapi sering. Bisa 6-12 kali makan. Selain itu, hindari makanan gorengan dan berminyak agar tidak bertambah mual.
Kamu juga boleh banget loh makan kudapan favorit kamu di antara jam makan. Selanjutnya, kamu boleh makan tanpa menunggu waktu makan. Makan saja porsi besar jika kamu rasa lapar sebelum nafsu makan kamu turun. Hal tersebut akan membantu asupan makan kamu tetap terjaga. Makan bersama keluarga juga akan sangat menyenangkan dan dianjurkan sebagai motivasi makan pasien agar mau mengasup makanan dengan baik. Jangan lupa untuk konsultasi dengan ahli gizi dan jaga higien sanitasi saat menyiapkan dan mengasup makanan ya. Nah, ini adalah beberapa zat gizi yang dapat menunjang perawatan medis khusus untuk kamu pejuang kanker. Yang pertama adalah BCAA atau Branched Chain Amino Acid atau asam amino rantai cabang yang terdiri dari valin, isoleucin, dan leucin. Beberapa manfaat BCAA yaitu pertama, memperbaiki sistem imun, morbiditas atau angka kesakitan, dan quality of life atau kualitas hidup. Yang kedua adalah memperbaiki keseimbangan nitrogen dan pembentukan protein. Yang ketiga adalah meningkatkan nafsu makan yang nantinya dapat meningkatkan kecukupan kalori. Contoh makanan yang mengandung BCAA adalah kedelai, susu, ikan, dan ayam. Yang kedua adalah omega 3. Omega 3 seperti EPA yang merupakan asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA memiliki manfaat dapat menghambat penurunan berat badan, membantu meningkatkan berat badan, dan meningkatkan harapan respon terapi. EPA dapat mengurangi proses peradangan yang menyebabkan gangguan gizi pada pasien kanker. Contoh makanan yang mengandung omega 3 adalah ikan, kedelai, dan kacang kenari. Yang ketiga ada selenium atau Se, memiliki manfaat menghindari kerusakan oksidatif dan mengurangi mortalitas atau kematian pada pasien kanker. Contoh makanan yang mengandung selenium adalah telur, jamur, dan ayam. Selanjutnya ada zinc, bermanfaat dapat membantu meningkatkan harapan hidup. Contoh makanan yang mengandung zinc adalah kacang-kacangan, susu, dan telur. Yang kelima adalah vitamin C dan E, bermanfaat sebagai antioksidan, yaitu zat yang dapat mencegah atau menghambat kerusakan sel akibat radikal bebas. Manfaat lainnya yaitu untuk membantu mengembalikan berat badan. Contoh makanan yang mengandung vitamin C dan E adalah jeruk, jambu biji, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang keenam adalah vitamin B kompleks. Diperlukan dalam berbagai proses metabolisme. Contoh makanan yang mengandung vitamin B kompleks adalah daging dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir adalah fructooligosaccharides atau FOS yang merupakan prebiotik atau makanan yang berfungsi sebagai asupan untuk bakteri baik dalam usus. Yang berfungsi dapat meningkatkan jumlah bakteri baik pada saluran cerna sehingga dapat memperbaiki proses pencernaan dan penyerapan zat gizi serta mengurangi gangguan saluran cerna. Contoh makanan yang mengandung prebiotik adalah pisang, semangka, dan kacang merah. Pada penderita kanker dapat terjadi beberapa komplikasi penyakit lain seperti anemia atau kurang darah yang terjadi 63% pada pasien kanker. Yang kedua adalah efusi pleura atau penumpukan cairan pada paru yang terjadi akibat adanya peningkatan permeabilitas pembuluh darah karena adanya reaksi peradangan yang ditimbulkan oleh sel kanker. Komplikasi lain yang dapat terjadi karena adanya penyakit kanker adalah penyebaran kanker pada organ tubuh lain seperti kelenjar getah bening, hati, otak, tulang, ginjal, dan yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama cegah kanker paru dengan berhenti merokok. Untuk kalian yang terkena kanker, tetap semangat ya!